Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, sama saya Jasawan. Nah, panggil saja saya ya, Kak Dias juga bisa, Bang Dias juga bisa. Boleh juga panggil saya Dias ya. Oke. Mana Mas asli, nama panggil saya gitu ya. Nama kenalnya ya. Oke. Oh iya. Nah, kali ini masuk episode ke-12 ya. JAS Info episode ke-12. Oke. Oke, ini agak kondes sedikit ya. Oke, kita kasih tahu ya. Ini kali ini aku akan membahas tentang namanya itu gerhana ya. Gerhana ya. Ya mau itu gerhana matahari, gerhana bulan, yang penting ini gerhana ya. Oke. Oh iya, sebelum saya mulai, mohon dengarkan loncengnya. Masukku tolong subscribe dulu karena Jasawan dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu video sebelumnya sama selanjutnya ya. Ya siapa? Jangan cari video nama video ini juga ya biar kalian tahu video yang saya kirim. Oke, kita langsung lanjut ya. Mulai. Oke, tentang gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi atau yang luar angkasa ya, yang terjadi apabila sebuah benda angkasa yang bergerak ke dalam bayangan sebuah benda ke angkasa lain. Nah, ini istilahnya umumnya digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Jadi bulannya itu tuh untuk yang matahari gitu ya. Sementara untuk gerhana bulan atau sementara gerhana bulan saat sebagian atau seluruh penampakan bulan ditutup oleh bayangan bumi. Namun gerhana juga terjadi pada fenomena lain yang tidak berhubungan dengan bumi atau bulan misalnya pada planet lain dan satelit yang bagi planet lain. Di dalam agama Islam, umat Muslim yang mengetahui atau melihat gerhana bulan atau matahari maka akan melaksanakan sholat khusus agak khusyuk ya, sholat gerhana ya. Oke, langsung ya. Nah, oke, ini ada macam-macam gerhana. Yang pertama gerhana matahari. Gerhana itu ada dua macam, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke. Kalau gerhana lian itu lain tuh. Nah, oke, kita langsung baca gerhana matahari ya. Gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi sehingga penyebaran sinar matahari ke bumi terjadi terhalang. Ini terjadi pada saat bulan mati, bayangannya berbentuk kerucut. Ini menutupi permukaan bumi, menyebabkan sisi bumi yang tertutup bayangan bulan terjadi menjadi sisi jadi gelap atau gerhana. Itulah alasan kenapa ketika terjadi gerhana bumi menjadi gelap seperti saat malam hari. Bulan juga memiliki beberapa jenis bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Nah, umbra adalah sebutan untuk titik tergelap yang membentuk kerucut dan ujungnya menuju ke bumi. Sedangkan penumbra adalah daerah samar yang sedikit terang, bentuknya makin jauh makin lebar permukaannya yang berada di daerah umbra akan mengalami gerhana atau aidota. Sedangkan daerah lain
daerah berada di titik penumbra kan mengalami gerhana matahari sebagian. Ya bisa juga karena matahari cincin ya. Oke, kita simak ya. Oke, jenis-jenis gerhana matahari ada 4 ya nih ya. Gerhana matahari akan terjadi selama 7 menit, 7 sampai 11 menit ya. Kebilang belasan karena mungkin akan ada yang lebih lama lagi. Oke, gerhana matahari total atau yang disebut atau ketika bulan menutupi seluruh gerhana matahari sehingga corona yang menyembunyi matahari yang biasanya jauh lebih redup daripada matahari menjadi terlihat pada peristiwa gerhana matahari total gerhana total hanya tampak di sebuah jalur kecil permukaan bumi. Oke, gerhana matahari cincin. Yaitu ketika bulan berada di tempat titik tengah-tengah matahari dengan jam bumi, tetapi ukurannya tampaknya lebih kecil dibandingkan dengan tampak matahari. Hasil perkiraan matahari terlihat sebagai cincin yang sangat terang yang mengalami bulan yang terlihat sebagai bundaran. Gerhana matahari campuran atau hibra antara gerhana total atau hijau atau bisa juga sama dengan gerhana sebagian juga di sebagai permukaan bumi terlihat gerhana total dan ke titik lain terlihat gerhana cincin. Gerhana campuran seperti ini cukup langka. Kebetulan kemarin tanggal 20 April itu kebetulan ada gerhana matahari. Jadi ada gerhana matahari di Hibra ya. Campuran ya mungkin di Indonesia ya. Nanti kalian bisa lihat. Mungkin ada sebaliknya atau yang sebaliknya. Tapi kalau nunggu sholat ya lebih baik kalian nunggu ada pengumuman dari masjid ya. Kalau sholat kusuf ya nunggu pengumuman dari masjid, jangan kayak internet, nanti belum pasti itu. Gerhana matahari sebagian terlihat ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi sehingga hanya menutupi sebagian matahari pun fenomena ini biasanya terlihat di tengah titik di luar jalur gerhana total atau cincin. Kadang yang terlihat di bumi hanyalah gerhana sebagian karena umbra bayangan yang menyebabkan gerhana total tidak memantau dengan bumi dan hanya melewati daerah di atas kawasan kutub. Gerhana sebagian biasanya tidak begitu. Kena terangnya sinar matahari gelapnya baru dapat dirasakan ketika lebih dari 90 derajat matahari menutup bulan. Bahkan gerhana sebagian ini mencapai 99% lebih gelap dari dibanding keadaan senja atau fajar. Oke, berarti pas bulan baru itu nanti ada saat-saatnya, ada waktunya kalau pas kena matahari jadi gerhana matahari gitu ya. Berarti pas waktunya pas bulan baru, pas bulannya bulan baru ya agak kelihatan sih. Oke. Gerhana bulan. Langsung kerja. Katanya juga gambarnya di sini, namanya gerhana bulan di sini ya. Di sini ya, oke. Jadi kalian tahu. Tadi ini gerhana matahari di sini ya, ini ada fase-fasenya, ketika kalian tahu ya. Nanti juga matahari juga ada fasenya, oke. Sekarang langsung ya gerhana bulan ya. Oke. Gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat
dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus dan bulan pada fase bulan purnama. Jadi kalau gerhana matahari itu pas bulannya itu bulan baru, dan gerhana bulannya pas fase purnama, fase sempurnanya ya. Oke. Jenis dan durasi gerhana bulan itu bergantung pada jarak bulan terhadap simpunnya orbit. Bulan yang mengalami gerhana total juga sering disebut blood moon atau bulan merah, bulan darah ya. Jangan nyambungin dengan cerita yang di animasi itu ya kan, itu nggak nyambung itu aslinya. karena dimensi kemerahan ya, mana tersebut merupakan akibat dalam cahaya matahari yang terefraksi oleh bumi dan mencapai permukaan bulan. Alasan yang sama juga menyebabkan mana kemerahan dan langit bumi saat matahari terbit dan matahari terbenam. Tidak seperti gerhana matahari yang hanya dapat dilihat dari kedua dengan luas yang kecil. Gerhana bulan dapat dilihat dari seluruh bagian bumi ya, berarti pas malamnya, Senin malam ke atas itu gerhana bulannya bagian pada sisi malam. Gerhana bulan dapat berdurasi hingga 3-2 jam, sementara gerhana matahari hanya berlangsung selama beberapa menit di wilayah tertentu. Selain itu, gerhana bulan juga aman dilihat dengan mata telanjang tanpa perangkat pelindung khusus. Hal ini karena cahaya bulan saat gelap gerhana sangat lebih redup daripada bulan purnama. Biasa ya masalahnya. Oke. Jenis gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu terjadi selama beberapa jam ya. Ya, ada yang bilang 2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 jam, dan seterusnya tuh bisa aja gitu. Oke, ada juga gambarnya nih, kalian bisa tahu bagaimana proses bulan jadi ada gerhana yang jadi gerhana bulan. Oke, kita langsung baca langsung ya. Gerhana bulan dapat dibagi jadi 3. Kalau gerhana matahari kan ada 4 ya, ini cuma 3. Yaitu gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bagian umbra bumi jatuh menutupi bulan sehingga matahari, bumi, dan bulan berada di tempat di satu garis yang sama. Gerhana bulan gerhana bulan sebagian disebut juga sebagai gerhana bulan parsial. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dan dari sehingga matahari sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. 3. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih ada dapat terlihat dengan warna yang suram. Oke, surat langsung aja nih ya, sholat 2 gerhana. Sholat 2 gerhana atau sholat kusuf baik berarti sholat 2 gerhana, yaitu sholat yang dilakukan saat gerhana bulan maupun matahari. Sholat yang dilakukan saat gerhana bulan disebut dengan kusuf ya. Sedangkan saat gerhana matahari disebut dengan khusus, dengan sholat khusus ya. Agak beda dikit ya, khusus sama khusus. Kan khusus ini pakai huruf yang gini ya.
yang ko ya, ko dikasih gini ya. Dan ya, ko ya, sementara khusus ini pakai kaf ya, yang hurufnya yang gini ya, karena yang jadi agak beda sedikit ya dengan khusus dan khusyuk ya. Ya kalau ya, bacanya hampir sama ya. Jadi jangan agak bingung ya. Oke. Ya sholat khusus ya. Oke, jangan kita Fathul Bari Saha Sahih Abu Rohi berkaya Abnuk itu Hajar Asakudin dijelaskan surah khusyuk dibedakan menjadi dua macam. Sering digunakan ahli fikih secara bahasa. Khusyuk berarti berubah menjadi hitam gelap, sedangkan khusyuk berarti kekurangan atau kehilangan ya. Dalam penjelasan tersebut makna khusyuk dan khusyuk sebenarnya nyaris sama, meski ya bisa disebut sinonim ya. Perbedaannya khusyuk dan khusyuk dan khusyuk ya juga dinilai sebagai kaidah astronomi. Khusyuk artinya menentu, sedangkan khusyuk ya berarti memasuki ya. Kata khusyuk mengambilkan fenomena alam saat bulan menutupi matahari yang dilihat dari bumi sehingga terjadi gerhana matahari. Sedangkan khusyuk ya, khusyuk menjelaskan peristiwa angkasa ketika bulan masuki bayangan bumi hingga menjadi gerhana bulan. Nah, ya kalau dia bilang ini kata-katanya nih bisa bikin orang nyebutnya pleset ya. Jadi hati-hati kalau bilang antara KHU SUF ada khusyuk atau yang KUSUF ya atau khusyuk ya. Jadi hati-hati kalau mau nyebutin. Oke. Mana yang pas, mana yang khusyuk atau yang khusyuk ya. Aku agak beda sedikit ya bacanya karena beda huruf hidayahnya ya. Oke. Sholat khusyuk ya. Sholat khusyuk atau sholat gerhana matahari adalah sholat yang dilakukan yang gerakan gerhana matahari, bukan gerhana matahari terjadi dan jumlah pas secara rakaat sholat khusyuk adalah 2 rakaat ya. Ingat jika ada gambar cara sholat gerhana ya, ini ya bacaannya sholat khusyuk artinya adalah hari sunatan ini khusyuk si kata-katanya inilah ta'ala. Nanti kalian misalnya kalau mau ini sendiri bisa, oke? Tapi lebih baiknya jangan bisik aja, oke? Kan lebih enak gitu. Aku niat sholat, artinya aku niat sholat sunnah karena matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah karena ini termasuknya itu sunnah ya. Jadi kalau kerjakan tidak apa-apa, dikerjakan malah bagus karena dapat pahala. Oke, gerhana sholat gerhana pertama tabel ikon dulu itu, terus yang gini baca surat ya sama suara lain, terus buku dulu lalu bangkit lagi baca Al-Fatihah dan surah lain, rukuk lagi lalu bangkit untuk dari rukuk itu ya sujud 2 di antara 2 sujud yang 8 ya, lalu 9 sujud lagi 10 rakaat kedua sama seperti rakaat pertama ya, jadi mengulangi yang jadi
10 ini berarti mengulangi dari sininya ya, 1 sampai 6 ya. Lalu 11 duduk itu atahiyat terakhir, mas setelah sholat sujud yang ini 59. Nah 12 itu baru salam gitu ya. Itu caranya sholat ya, sholat karena sholat khusyuk ya, agak beda sedikit ya bentuknya. Sholat khusyuk ini atau sholat karena bulan adalah sholat yang dilakukan pada pas gerhana bulan ya, dan jumlah rakaatnya sholat khusyuk adalah 2 rakaat. Arabnya ini niatnya ya, usul halid sunatan khusyuk fatahid. Ini makmum man ta'ala. Saya sunat sholat karena bulan dengan doakan sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Makmum atau imam ya. Jadi kalau untuk imannya dia bilang gini ya, suatu sunatan khusus iman ta'ala gitu ya. Jadi kalau yang imannya gitu, kalau makmumnya gitu ya. Kalau sendiri langsung aja ini yang ta'ala gitu. Oke. Nanti juga setelah yang satu khusyuk itu gitu, sudah khusyuk gitu ya. Oke, untuk tata caranya sholat khusyuk atau sholat gerhana bulan ini juga sama ya, sama itu jawab ke ikram, lalu sampai baca surah Al-Fatihah sama surat lain, habis itu ruku, bangun lagi, baca Al-Fatihah dan surah lain, ruku lagi, itu kalau berdiri dia sujud, kudu di antara dua sujud lagi. Nah, bangkit takbiratul ihram yang kedua, dan bukan lagi dari 1 sampai 4 ya. Itu kayak surah takbiratul ihram, ruku, bangun kira ruku gitu ya. Dia rukunya 2 kali, nama takbiratul sampai 2 kali. Okay. Bangkit. Nah, dari itu habis setelah itu tidak sujud lagi, duduk di antara sujud. Nah, itu baru atahiyat terakhir dan salam. Nah, gitu. Oke, kita langsung lanjut ya. Oke, ini hasil kesimpulannya ya. Kesimpulannya karena adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Istilah ini umumnya digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, atau gerhana matahari karena bulan saat sebagian atau keseluruhan penampakan bulan tertutup dalam bumi. Oke, jadi jika terjadi gerhana matahari atau karena bulan disunahkan untuk sholat khusyuk ya, pas terjadi gerhana matahari atau sholat khusyuk pas terjadi gerhana bulan, dan diharapkan bisa melakukan hal-hal yang baik seperti sedekah, berinfak, berzakat, yang termasuk zakat fitrah ya, karena kan ya kalau zakat sama bulan masih harus zakat fitrah. Oke, kalau ini itu berzakat ya, mungkin kan sudah Idul Fitri ya. Oke, sholat terutama sholat yang disunahkan, sholat khusyuk atau sholat khusyuk ya, membaca Al-Quran, bersilaturahmi ke orang sekitar dan seterusnya. Jadi seterusnya itu berarti gak usah ya
kasih makan hewan juga bisa juga baik, kita harus teruskan gitu ya, makin hal yang baik-baik makanya biar bisa menjadi orang yang baik untuk kita sendiri dan untuk orang lain gitu ya. Oke, oke, kena gini ya gitu ya. Oh iya, aku kasih tahu ya, di sana kalian tahu ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Kan mau sholat khusyuk atau khusyuk ya, angka baiknya kayak cukup di masjid aja. Kalau di dan biasanya kalau di masjid kasih tahu apa yang apa nanti waktu kita pas mau itu pas ada kemunculan gerhana matahari atau gerhana bulan, itu ada yang mengumumi gitu ya. Baru nanti pas baik waktu saatnya gerhana matahari atau gerhana bulan itu baru sholat. Kalau nunggu kita lihat dulu ya kelamaan. Di sana biasanya gini, nunggu gerhana matahari datang kita lihat ya cuma berapa menit toh. Nah, gak sempat dong. Ya kita nggak tahu kan alam tuh, kita nggak tahu alam pas gerhana matahari atau gerhana bulan tuh ada awal lewat menutupi mata pas matahari kena dari gerhana matahari, pas bulan dari gerhana bulan, kita nggak tahu tuh namanya juga alam lah. Suasana langit memang gitulah, kita cuma bisa maklumin saja ya. Oke, jadi kalau menurutku kalau ini sholat gerhana matahari sama gerhana bulan, dibaiknya sholat di masjid saja karena lebih enak. Jadi kita cukup kasih tahunya dari masjid. Jadi masjid kan sana masjid kan kasih tahu dari pusat yang mengikuti dari astronominya juga, mengikuti bencana juga. Kalau kita suruh sendiri itu nanti takutnya nggak tepat sasaran. Oke. Oke, jika kalau ada kejadian gerhana matahari bulan, misalkan juga kan hal yang baik ya. Sunnah khusus utama itu sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan ya, gitu ya. Maksud ya. Nah, oke, kali ini saya tutup dulu ya, cukup ya. Oke, saya akan kasih lagi sama Idul Fitri, mohon maaf dan minta siapa isi, mohon maaf dan batin ya. Oke, oh iya, jangan lupa kan jika kalian suka video ini tolong like dan share video ini dan share video ini. Like jika kalian suka video ini dan share video ini jika kalian biar orang lain pun juga tahu video ini ya. Oke, saya akan tutup ya. Siapa saya? Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya atas saya bikin videonya agak lama sama juga apakah agak lama ya. Sekarang assalamualaikum. Saya tutup ya. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.